Bab 70 Harta Karun Abadi yang luar biasa untuk 7 iblis. Seluruh tubuh Tang San bergetar, jangan, cepat makan. Tidak ada cara khusus memakannya, mengunyah dan menelan sudah cukup, rasanya manis dan harum. Sama seperti Dai Mubai, Anda juga harus memfokuskan kekuatan roh Anda, untuk mengasimilasi efek obat, setelah itu perlahan menyerapnya. Tang San telah dengan hati-hati memikirkan tanaman yang paling cocok untuk semua orang bahkan sebelum dia kembali. Meskipun ada harta abadi dalam jumlah terbatas, masih ada cukup satu untuk masing-masing 7 iblis Shrek. Bukannya dia tidak ingin memberi guru harta abadi juga, tetapi tingkat penyerapan untuk harta tidak bermoral ini lebih baik semakin mudah penggunanya. Sebaliknya akan menguras efek obat. Oscar dengan gembira berlari ke sisi lain ruangan, menelan anggrek abadi 8 kelopak dalam satu suap, dan segera mulai berkultivasi. Ma Hongjun berikutnya ketika bertambah usia, dan dia dengan tidak sabar mendekat, kakak ketiga, milikku, milikku. Melihat Fatih yang bersemangat, Tang San berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku belum melupakanmu. Fatih, aku sudah memikirkan baik-baik tentang Evil Fire-mu. Varian Evil Fire ini memang sangat kuat, tetapi di pada saat yang sama itu terus mengikis tubuhmu. Ini pada dasarnya karena nyala api Phoenix-mu tidak cukup murni. Kali ini aku telah menemukanmu ramuan obat yang bergizi dan memurnikan. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, berkata, dia masih membutuhkan nutrisi. Saat ini Fatih sering keluar untuk hal-hal buruk. Namun, dia mengatakan kota Heaven Dow sangat mahal, tetapi masih menghabiskan banyak uang. Memberinya lebih banyak nutrisi, mungkin dia harus keluar lebih sering lagi. Tang San tersenyum, tidak. Seperti yang saya katakan, kenajisan api jahatnya mengarah pada serangan balasannya sendiri. Jika terus seperti ini, maka mungkin suatu hari itu akan menyebabkan api jahatnya menghancurkannya. Dengan menyaring kotoran api Phoenix-nya, dia mungkin benar-benar dianggap sebagai Master Roh Phoenix. Gendut, ini untukmu. Itu adalah ramuan abadi merah tua yang gemetar dan lembut seperti sutra. Penampilannya tampak sangat sederhana, hanya terbentuk dari daun rerumputan merah. Ujung daun rerumputan itu berbentuk seperti jengger, tetapi ketika mengamati dengan cermat orang dapat menemukan kekhasannya, venasinya ternyata emas. Saat dikeluarkan, suhu di dalam ruangan langsung naik tajam. Benda ini bernama Coxcomb Phoenix Sunflower, telan tanpa mengunyah. Kekuatan dan perilaku roh berkumpul, tidak peduli seberapa menyakitkannya Anda harus bersabar, jika tidak Anda akan merusak efeknya. Efek benda ini cukup jelas, itu akan meningkat secara substansial kekuatan roh dan nyala apimu. Jika kamu menyerah di tengah jalan, efek obatnya akan berkurang banyak. Tang San meletakkan ramuan itu di tangan Ma Hongjun, dan Fatih segera pergi. Tang San telah mengambil 3 ramuan abadi dan memberikannya kepada 3 orang satu demi satu, bahkan Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Apalagi melihat ramuan ini, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yang keempat yang dibawa Tang San tidak sesuai dengan usia Xiao Wu, melainkan untuk Ning Rongrong. Kakak ketiga, apa yang kamu berikan padaku? Tidak menunggu Tang San mulai berbicara, Ning Rongrong sudah berlari dan meraih lengannya. Xiao Wu mengerutkan kening di belakang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tang San tersenyum mengulurkan tangannya ke dalam dompet 100 harta karun, dan dalam kilatan cahaya keemasan, ramuan abadi yang fantastis sudah muncul. Ini adalah ramuan abadi yang sangat fantastis, di bawah tangkai dan daunnya semua bunga wisteria, disisir halus. Tapi di atas adalah tulip emas yang mempesona, dan aroma tulip. Yang berat segera menggantikan 8 Petal Immortal Orchid Oscar sebelumnya, aroma yang kaya memberikan perasaan yang megah dan megah. Roh pagoda 7 harta karun Anda sangat istimewa. Saya memikirkannya dengan hati-hati, dan memilih ramuan abadi ini untuk Anda. Benda ini dikenal sebagai tulip sutra cantik, anggun dan mewah. Dengan meminumnya, Anda dapat menghirup saripatinya, langit dan bumi. Cahaya matahari dan bulan. Pagoda 7 ubin berlapis harta karun Anda sendiri diklasifikasikan sebagai roh jenis harta karun. Dengan bantuan tulip sutra cantik ini, efeknya akan sangat melengkapi. Bunga ini dapat Anda harus menghirup benang sari, perlahan-lahan menyerap fitur terbaik di dalam, kemudian menumbuhkan kekuatan roh Anda dan perlahan-lahan mengedarkannya, membiarkan efek obat menemukan jalannya ke 100 tulang dari keempat anggota badan. Petik 2. Ning Rongrong mengambil tulip sutra yang indah, dan cekikikan berkata, kakak ketiga, aku benar-benar ingin menciummu, hanya untuk menjaga agar Xiao Wu tidak membalikkan toples cuka,
aku akan membiarkannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya, bunga ini darimu secara gratis, nanti adik perempuan pasti akan melakukan sesuatu sebagai balasannya. 4 dari 7 iblis Shrek telah memperoleh ramuan abadi, akhirnya yang tersisa hanya Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Xiao Wu berdiri di sana dengan tenang dan tenang tanpa sedikit pun kecemasan. Tang San memberi yang lain ramuan abadi yang bagus, bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan tidak adil. Sifat alami Zhu Zuqing adalah tertutup, dan sangat pemalu. Meskipun di dalam hatinya sama-sama dipenuhi dengan harapan, dia merasa malu untuk maju seperti Ning Rongrong. Tang San berjalan ke Zhu Zuqing, Zuqing, ramuan abadi yang saya pilih untuk Anda adalah yang paling mudah untuk diserap dan diubah. Apalagi khasiatnya bahkan lebih baik daripada yang lain, dianggap sebagai dorongan serba. Namun, untuk dimakan ramuan abadi ini Anda harus membayar harga tertentu. Saya harap Anda memiliki persiapan mental. Jika orang lain mengatakan ini, Zhu Zuqing pasti akan percaya bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Tetapi ketika itu datang dari Tang San dia tidak memiliki perasaan tidak nyaman sedikit pun. Semua orang telah bersama begitu lama, bahkan jika Zhu Zuqing sangat jarang berbicara, bagaimana dia tidak bisa mengetahui karakter Tang San. Segera mengangguk, dia diam-diam berkata, terima kasih saudara ketiga. Ini adalah pertama kalinya Zhu Zuqing memanggil Tang San, saudara ketiga, dan Tang San tidak bisa menahan senyum sedikit, sekali lagi mengeluarkan ramuan dari dompet 100 harta karun. Itu adalah bunga putih yang tampaknya biasa, seukuran telapak tangan, agak seperti pohon peoni, tanpa daun, tangkainya menghubungkan ke batu besar. Batu itu benar-benar gelap gulita, dan dari cara Tang San membawanya dapat dilihat bahwa beratnya mencengangkan. Pada bunga putih itu ada beberapa bintik merah, merah kirmizi seperti darah yang membuat orang merasa heboh. Tang San dengan muram berkata, ramuan ini disebut kerinduan hati yang patah hati. Di antara ramuan harta karun abadi itu adalah harta ilahi. Ia juga memiliki legenda. Dahulu kala, seorang pemuda, pendiam dan puas, paling suka berkebun dan menanam pohon, mengisi tamannya dengan teratai hijau dan biru dan umbi, ribuan ungu dan merah biasanya bernyanyi untuk bunga. Bersulang untuk bulan, ketika bunga jatuh, dia akan sangat sedih, menyapu bunga, menguburnya di tanah, meneteskan air mata lagi dan lagi. Dikatakan perasaannya menggerakkan surga, dan kecintaannya yang besar pada bunga menggerakkan dewa bunga surgawi, yang secara pribadi turun ke dunia untuk menikah dengannya, kebahagiaan seperti ikan dalam air tidak perlu disebutkan. Tapi tiba-tiba saat-saat indah. Tidak bertahan lama, dewa belajar tentang masalah mereka, dan sangat marah, mengatakan abadi dan duniawi tidak cocok, memerintahkan bunga abadi untuk kembali ke alam ilahi. Pemuda itu kehilangan kekasihnya, M.O.A.N.E.D dan G.R.O.A.N.E.D kesakitan sepanjang hari, tertekan, membuang urusan bunga, akibatnya tembok runtuh dan pagar runtuh, bunga dan pohon layu, tanah menjadi tandus. Suatu hari seorang lelaki tua berambut putih datang, memberitahunya bahwa bunga peoni pohon putih di kebunnya, adalah reinkarnasi istrinya, selama dia menghancurkan bunga itu, bunga abadi akan kehilangan keabadiannya, membuangnya ke dunia biasa untuk menjadi istrinya lagi, tapi dia tidak bisa menghancurkan sekuntum bunga pun. Kata-kata itu berubah menjadi angin murni dan menghilang, dan pemuda itu tiba-tiba sadar, sangat menyesali perlakuan kejamnya terhadap bunga, dia kembali dengan hati-hati merawat bunga dan tanaman, meskipun dia sangat mencintai istrinya, dia tidak tahan, untuk membakar pohon peoni. Itu bahkan lebih dihargai daripada dirinya sendiri. Siang dan malam menyirami bunga dengan air matanya, air mata berasal dari kesedihan yang mendalam, dan kerinduan dan patah hati dia meninggal. Di saat-saat terakhirnya, dia meneteskan darah di kelopak, dan Anda melihat noda merah gelap itu. Itulah darah jantung pemuda itu. Diam-diam mendengarkan cerita Tang San, apakah itu Zhu Zuqing atau Xiao Wu di samping, keduanya agak sentimental. Bahkan Grandmaster merasa hatinya bergoyang, tidak dapat menahan diri. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, bunga adalah harta yang luar biasa yang memilih tuannya. Saat memetiknya, Anda harus menyimpan kekasih Anda di hati Anda, dengan ketulusan yang mutlak, memuntahkan darah pada kelopaknya. Jika Anda sama sekali setengah hati, bahkan jika kamu memuntahkan darah sampai mati, jangan berpikir untuk mencabut bunganya. Setelah bunga itu dipetik, selama berada di sisimu tidak akan pernah layu. Batu tempat tumbuhnya disebut patahan gagak. Jika dipatahkan dengan paksa, kerinduan merah patah hati ini akan sama-sama kehilangan kekuatan obatnya.
Menggunakan ramuan ini memiliki hasil abadi surga dan bumi, menurut perkiraan konservatif saya, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan roh hingga 10 peringkat, dan itu masih akan secara substansial membentuk kembali tubuh. Zhu Qing, bahkan jika saya tidak sepenuhnya yakin apa yang ada di antara Anda dan Mubai, dari kami 7, Anda adalah satu-satunya yang pasti kekasih, oleh karena itu saya membawa ini kepada Anda, berharap Anda bisa menjadi orang yang ditakdirkan itu. Zhu Qing menatap kosong ke pohon peoni berdarah yang menyentuh ini, merindukan hati yang patah hati di depannya, mengangguk pelan, tatapannya melayang ke Dai Mubai yang berkultivasi tidak jauh. Saya akan mencoba, mendesak kekuatan roh di dalam, mendorong pergerakan ki dan darah, bibir ceri Zhu Qing terbuka, meludahkan setetes darah pada kelopak bunga. Saat dia memuntahkan darah, di benaknya terpaku sosok Dai Mubai. Tetapi untuk beberapa alasan dia mengingat masa lalu Dai Mubai yang buruk, dan perhatiannya sedikit bergeser, tidak mampu menjaga pikirannya agar tidak goyah. Ketika darah jatuh di kelopak, merah kerinduan yang patah hati bergetar sedikit. Tang San, Xiao Wu, Zhu Qing dan tatapan Grandmaster semuanya tertuju pada bunga ini, diam-diam menunggu. Namun, Tang San dengan cepat kehilangan harapan. Ayunan kerinduan hati yang patah hati itu berangsur-angsur berhenti, tanpa jatuh. Zhu Qing dengan sedih berkata, "Maaf, saudara ketiga, hatiku terlalu serakah, aku tidak bisa mengambil bunga ini." Tang San menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Zhu Qing, jangan seperti itu. Ketika aku kembali, aku menyiapkan ramuan lain untukmu sebagai cadangan. Tunggu, sebentar." Saat berbicara, Tang San mengangkat kerinduan hati yang patah hati kepada Grandmaster. "Guru, perasaan Anda dan Bibi Erlong dalam dan berat, akan lebih baik bagi Anda untuk mencoba. Mungkin, merah kerinduan yang patah hati ini mungkin dapat mengubah variasi semangat Anda." Grandmaster menghela nafas, berkata, "Harta karun surgawi, bagaimana saya bisa memakannya? Sekarang saya sudah lama melewati usia untuk berkultivasi. Jika itu ditakdirkan untuk saya akan menyimpannya di sisi saya selamanya." Melihat noda darah di kerinduan hati yang patah hati, Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk mengingat semua yang telah terjadi antara dia dan Liu Erlong. Ledakan rasa sakit di hatinya, dia tidak menggunakan kekuatan rohnya, tetapi langsung mengangkat tangannya untuk memukul dadanya. Saat Tang San berteriak ketakutan, darah memaksa keluar dari mulutnya, tepat untuk menyembur ke bunga. Saat dia memuntahkan darah, roh Grandmaster sama terkejutnya, di benaknya muncul dua kata paling menyakitkan dalam hidupnya, adik perempuan. Kali ini rindu hati merah bergoyang lebih keras, sesaat akan jatuh dari batu pemecah hitam, tetapi pada akhirnya tidak memiliki jejak kekuatan terakhir, goyangan itu kembali ke posisi semula, apakah itu darah Grandmaster atau Zhu Qing telah dimuntahkan, keduanya berangsur-angsur menghilang. Grandmaster berkata dengan suara kasar, "Saya selalu tidak dapat meletakkan beban di hati saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil ramuan ini." Dengan ekspresi putus asa dia berbalik untuk melihat keluar jendela, tampaknya kembali mengingat peristiwa menyedihkan yang terlupakan itu. Saat Tang San bersiap untuk menyingkirkan kerinduan hati yang patah hati, mengeluarkan cadangan yang telah dia siapkan untuk Zhu Qing, tiba-tiba, suara Po kecil bergema. Ketika Tang San menoleh untuk melihat, dia melihat setetes darah telah jatuh di merah kerinduan yang patah hati itu, dan sebelum dia bisa bereaksi, merah kerinduan yang patah hati, kali ini tanpa bergoyang sedikit pun, sudah diam-diam jatuh dari batu hitam yang pecah, jatuh ke tangan putih giok yang ramping. Xiao Wu menyeka noda darah dari sudut mulutnya, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi tersenyum, melihat bunga yang menyentuh di tangannya dengan emosi kabur di matanya. "Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi orang yang ditakdirkan ini." Hati Tang San bergetar, dan Zhu Qing di samping juga terguncang. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa pemilik terakhir dari Yearning Heartbroken Red ini sebenarnya adalah Xiao Wu. Pada saat sebelumnya, tatapan Tang San telah tertuju pada Grandmaster dan tidak melihatnya, tetapi Zhu Qing dengan jelas melihat, ketika Xiao Wu memuntahkan darah, tatapannya tidak meninggalkan Tang San untuk sesaat. Ekspresi penuh perhatian itu adalah sesuatu yang Zhu Qing tidak akan pernah lupakan. Sampai sekarang dia selalu melihat betapa baiknya Tang San bagi Xiao Wu, tapi sekarang dia benar-benar mengerti posisi apa yang dipegang Tang San di hati Xiao Wu. Zhu Qing melihat dengan sangat jelas betapa murninya tatapan Xiao Wu pada Tang San, bahkan mungkin mereka tidak tahu apakah perasaan di antara mereka adalah perasaan pria dan wanita,
tapi perasaan mereka benar-benar ketulusan yang paling murni, tanpa cacat apapun. Dan kerinduan hati yang patah hati itu menjadi bukti terbaik. Tang San menatap Xiao Wu dengan bodoh, untuk waktu yang lama tidak bisa berkata-kata. Xiao Wu menundukkan kepalanya, ujung jarinya membelai kelopak bunga. San kecil, cerita itu pasti benar, kan? Tang San berkata, saya tidak tahu. Makanlah, itu akan memberi Anda bantuan terbaik. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, tidak, Grandmaster benar, ramuan abadi seperti ini, bagaimana orang bisa berpisah dengannya dengan memakannya? Bukankah kamu mengatakan itu, selama itu mengenali pemiliknya, itu tidak akan pernah layu. Aku ingin menyimpannya bersamaku, mencintai dan menyayanginya. Tapi, Tang San agak ragu-ragu berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Xiao Wu. Jangan khawatir, Ge, aku tidak akan tertinggal dari semua orang. Aku akan berusaha keras untuk berkultivasi. Xiao Wu secara alami mengerti apa yang dikhawatirkan Tang San. Meskipun dia tidak maju ke langkah berikutnya dalam kekuatan karena dia tidak memakan merah kerinduan yang patah hati ini, pada saat ini hatinya sudah puas. Seperti yang dipikirkan Zhu Zuqing, dia tidak tahu apa perasaannya terhadap Tang San sebenarnya, tetapi pada saat ini, kerinduan hati yang patah hati ini telah memberitahunya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari ini. Tang San tidak akan pernah memaksa Xiao Wu untuk melakukan apapun. Mengangkat tangannya untuk membelai kepalanya dengan lembut, dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu lindungi dengan benar, dan itu juga akan selalu melindungimu. Merentangkan tangannya ke dalam dompet 100 harta karun, Tang San mengeluarkan ramuan abadi ke-6. Itu adalah bunga putih dengan kilau seperti permata, tampak tanpa noda seperti akar putih teratai biru. Tang San menyerahkannya kepada Zhu Zuqing, berkata sambil tersenyum, benda ini disebut tulang daging giok dafodil. Fungsinya untuk melembutkan otot dan memperbaiki tulang, membersihkan 8 meridian yang luar biasa. Awalnya saya akan memberikannya kepada Xiao Wu, tapi dia sudah memiliki kerinduan hati yang patah hati, dan ramuan abadi ini juga cocok untukmu, ambillah segera. Mungkin itu karena dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari kerinduan hati yang patah hati, tetapi Zhu Zuqing agak tertekan, dengan sedih menggelengkan kepalanya, karena kamu akan memberikannya kepada Xiao Wu, kamu masih harus memberikannya padanya. Tang San menggelengkan kepalanya, tidak, orang yang berintegritas tidak boleh terlalu serakah. Masing-masing ramuan harta abadi ini adalah harta berharga yang dirindukan surga, mengambil beberapa tidak baik, malah akan berbahaya. Bahkan jika Xiao Wu tidak memakan merah kerinduan yang patah hati, energi kerinduan hati yang patah hati masih ada. Jika dia mengambil ramuan harta karun abadi lainnya, dia tidak akan dapat sepenuhnya menyerapnya, jadi tulang daging giok dafodil ini harus pergi kepadamu. Efeknya akan mengarah untuk hasil yang sama dengan cara yang berbeda seperti Mubai Singular Velvet Sky Chrysanthemum. Semangatmu mirip dengan Mubai, dan menggunakannya tidak akan menjadi masalah. Saat memakannya hanya memakan kelopaknya, lalu akhirnya menghisap benang sari, yang akan menyerapnya kemanjuran. Pada saat yang sama Anda harus mendesak kekuatan roh Anda. Zuqing, ingat, Anda harus tetap tenang untuk menyerap sifat-sifat terbaiknya. Terima kasih, saudara ketiga. Zhu Zuqing dengan erat mencengkeram tulang daging giok dafodil dan berjalan untuk duduk sendirian di sudut. Xiao Wu masih bermain dengan kerinduan hati yang patah hati di tangannya, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk bertanya sekali lagi, Xiao Wu, apakah kamu benar-benar tidak siap untuk menerimanya? Dengan itu kekuatanmu akan meningkat pesat. Xiao Wu dengan ringan menggelengkan kepalanya, Ge, aku tidak akan memakannya, kecuali suatu hari nanti. Dia tidak melanjutkan, tetapi tatapannya melayang ke wajah Tang San. Dari dalam mata besar Xiao Wu, Tang San melihat roh yang agak berbeda. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Tang San tidak berani melihat langsung ke cahaya ini. Tang San meraba-raba di dalam dompet 100 harta karun, dan setelah ragu-ragu sejenak mengeluarkan ramuan obat ungu muda. Bagian atas ramuan, itu seperti topi, tepatnya jamur lingzi. Tutup jamur lingzi berwarna ungu, dengan tangkai hijau giok di bawahnya, menumbuhkan 9 daun. Tang San berjalan di depan Grandmaster, Guru, meskipun Zoisia ungu 9 harta karun ini tidak dihitung sebagai harta abadi, itu masih memperkuat fondasi, efeknya meningkatkan energi. Ini akan memiliki efek menguntungkan yang cukup besar bagi tubuh Anda. Tolong ambil. Tanpa menunggu Grandmaster menolak, Tang San melepas tutup lingzi dari batangnya, menyerahkannya kepada Grandmaster.
Melihat cahaya yang tulus di mata Tang San, Grandmaster diam-diam menghela nafas, tetapi masih menerimanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Sifat Lingzi ringan, tetapi Zoisia ungu 9 harta karun ini adalah Lingzi kualitas terbaik. Guru, karena Xiao Wu tidak ingin makan merah yang patah hati, biarkan dia mengawasi kita dan berkultivasi sejenak untuk melarutkan efek obatnya. Grandmaster mengangguk, mengekang pikirannya, sebisa mungkin menjaga dirinya dari memikirkan Liu Erlong. Duduk di bawah cahaya dari jendela, dia mulai berkultivasi dengan tenang. G, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dirimu sendiri? Xiao Wu bertanya. Tang San berkata, ya. Saat berbicara, dia mengeluarkan ramuan yang tampaknya biasa-biasa saja dari dompet 100 harta karun. Tubuhnya berwarna hijau giok, tetapi anehnya di tengah tanaman ada 3 daun seputih salju, dan di tengah daun ada beberapa tetesan air, seolah-olah embun tertinggal di pagi hari. Ramuan ini disebut bulan purnama mengenakan embun musim gugur, memakannya akan melatih mata yang menusuk, melewati 10.000 hal aneh. Meskipun deskripsinya agak berlebihan, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mata setan ungu saya. Itu juga bisa dianggap sebagai harta abadi. Xiao Wu mengerutkan kening, berkata, G, mengapa kamu memberi semua orang ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi hanya ini untuk dirimu sendiri? Bahkan jika aku tidak memahami harta abadi ini, bukankah milikmu yang terbaik? Tang San tersenyum tipis, berkata, meskipun bulan purnama mengenakan embun musim gugur tidak dianggap sebagai harta abadi terbaik, efeknya masih lebih baik dari yang Anda bayangkan. Selain itu, saya sudah mengambil 2 jenis ramuan harta abadi sebelumnya, saya tidak bisa serakah. Hanya 2 ramuan itu cukup untuk memberi manfaat sepanjang hidup saya. Saya bahkan ragu-ragu atas bulan purnama ini mengenakan embun musim gugur lagi dan lagi sebelum memutuskan untuk meminumnya. Efek obatnya sangat ringan, dan tidak bertentangan dengan 2 harta abadi yang saya gunakan sebelumnya. Meskipun Tang San masih belum sepenuhnya menyerap rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka yang dia gunakan setengah tahun yang lalu, keterampilan surga misterius yang awalnya lembut telah berubah secara signifikan. Karena 2 jenis ramuan ekstrim inilah yang dia gunakan secara bersamaan, kedua jenis ramuan ini di dalam tubuhnya menetralisir apapun yang diserap kemudian. Tidak akan ada efek destruktif pada tubuh Tang San, tetapi kemanjuran 2 herbal dapat berubah secara sewenang-wenang di bawah kendali Tang San. Dengan kata lain, dalam kekuatan rohnya, energi dingin dan panas ekstrim telah bercampur. Kedua energi ini bukan milik roh Blue Silver Grass, melainkan kekuatan internal Tang San. Hanya ketika kekuatan rohnya dimasukkan ke dalam rumput perak biru, akan ada efek apapun pada roh itu. Kalau begitu cepat dan makanlah. Xiao Wu mendesak. Tang San mengangguk, mengangkat bulan purnama mengenakan embun musim gugur di depannya, memiringkannya sedikit, membiarkan tetesan cairan transparan jatuh ke mulutnya. Saat tetesan cairan itu meninggalkan daun tanaman, seluruh bulan purnama mengenakan embun musim gugur sepenuhnya layu di tangan Tang San, dalam sekejap mata menjadi debu yang melayang di udara. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tanpa pergi berjalan untuk duduk di sebelah Grandmaster, mengadopsi postur lotus dan diam-diam mulai berkultivasi. Saat ini hanya Xiao Wu yang masih terjaga di pondok kayu kecil. Berdiri di sana, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tang San, matanya menunjukkan cahaya yang berjuang. Dalam hatinya bergema suara yang hanya bisa dia dengar. Bukankah aku harus meninggalkannya? Jika aku pergi, apakah kita masih bisa bertemu lagi? Tapi, jika aku tidak pergi, mungkin cepat atau lambat gelar Douluo yang kembali bersamanya akan berbahaya bagiku. San kecil, terima kasih atas kerinduan hati yang patah hati ini. Itu membuatku sangat mengerti. Tidak, aku tidak bisa pergi, barusan aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya. Hanya ketika aku bersamanya aku akan merasakan kebahagiaan yang Mama bicarakan. Ada cahaya tanpa ragu di mata Xiao Wu. Tidak ada yang tahu betapa beraninya dia membuat keputusan ini, atau seberapa bertekadnya. Menit dan detik perlahan berlalu. Dalam sekejap sudah 6 jam, dan efek dari ramuan harta karun abadi menunjukkan. Selain Xiao Wu, 7 iblis dan Grandmaster Shrek lainnya sekarang menunjukkan tingkat perubahan yang berbeda. Dai Mubai yang telah mengambil Singular Velvet Sky Chrysanthemum sekarang telah menumbuhkan lapisan bulu putih di seluruh tubuhnya, sama seperti ketika dia memanggil White Tiger untuk Spirit Body Enhancement. Awalnya duduk bersila,
Sekarang dia berbaring telentang seperti karakter di tanah. Keempat anggota badan jelas membengkak menjadi 2 kali ukuran aslinya, suara tulang retak terus-menerus keluar dari tubuhnya. 3 cincin rohnya berkedip dengan kecepatan yang menakjubkan, dari tenggorokannya sesekali terdengar raungan rendah seperti guntur. Seluruh tubuhnya bergetar dengan semacam ritme tertentu. Oscar adalah yang paling tenang dari semua orang, hanya duduk di sana dengan tenang. Tapi tubuhnya memancarkan aroma seperti anggrek abadi 8 kelopak, dan kabut putih samar merembes dari kulitnya, bergelombang padat di sekelilingnya. Dia adalah yang paling tampan di antara 7 iblis Shrek, dan disemprot oleh kabut putih ini semakin meningkatkan kebangsawanannya yang bersahaja. Penampilan Ma Hongjun adalah yang paling berapi-api. Sekarang pakaian di tubuh Fatih telah benar-benar berubah menjadi abu, memperlihatkan lemak merah terang. Efek obat Coxcomb Phoenix Sunflower sangat kuat, dan kulitnya terus-menerus memancarkan lapisan tipis jus. Tubuh Fatih tampak seperti udang yang dimasak, dan bahkan rambutnya menjadi merah menyala. Anehnya, setiap kali lapisan jus hitam merembes keluar dari tubuhnya, lemaknya akan berkontraksi sedikit. Xiao Hu yang berdiri di samping tidak bisa tidak berpikir bahwa apa yang diberikan Tang San berlemak untuk dimakan adalah obat penurun berat badan. Perubahan Ning Rongrong adalah yang paling luar biasa. Pagoda ubin 7 harta karun melayang di depannya dalam lingkaran cahaya 7 warna. 3 cincin cahaya berkedip di dalam, dipicu oleh lapisan cahaya keemasan yang intens. Cahaya keemasan ini dilepaskan dari Ning Rongrong sendiri, membawa aroma tulip yang kuat, permata seperti cahaya yang bergerak di dalam, seperti peri yang turun ke dunia fana. Setiap kali cahaya keemasan menguat, tampaknya pagoda ubin 7 harta karun Ning Rongrong menjadi lebih indah dan mempesona. Cahaya keemasan Ning Rongrong dan kabut putih Oscar sepertinya memberikan perasaan yang saling menarik. Kabut putih dan cahaya keemasan mengalir bersama di udara, 2 wewangian bercampur bersama, menciptakan semacam aroma nyaman yang tak tertandingi. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa tulip sutra indah Ning Rongrong makan dan 8 kelopak abadi orchid Oscar makan adalah sepasang ramuan bebek Mandarin, dengan efek pelengkap seperti rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal yang dia makan. Keadaan serupa muncul untuk Zhu King dan Dai Mubai, tapi itu bukan karena hubungan antara herbal mereka, melainkan karena kemampuan fusi roh mereka. Setelah Zhu King memakan tulang daging giok dafodil, lapisan cahaya giok samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Berbeda dari Dai Mubai yang berbaring dengan elang di tanah, dia bergerak dari bersila menjadi berdiri tegak saat efek obat dilepaskan, berdiri di sana dengan kedua tangan disilangkan di atas dadanya, diam-diam menyerap obat. Saat pancaran macan putih muncul dari Dai Mubai, itu digemakan oleh luwak hitam Zhu King. Napas mereka benar-benar sinkron, masing-masing menghirup dan menghembuskan napas satu sama lain. Grandmaster duduk di sana dengan sangat tenang, seluruh tubuhnya diliputi cahaya ungu samar. Meskipun penampilannya tidak berapi-api seperti Ma Hongjun, tubuhnya terus-menerus memancarkan lapisan cairan hitam. Coxcomb Phoenix Sunflower dan Nine Treasure Purple Zoysia keduanya memiliki efek kelahiran kembali. Ini adalah sesuatu yang Tang San tidak sebutkan. Saat ini reaksi Tang San sendiri tidak terlalu besar, hanya kepalanya yang diselimuti lapisan cahaya keemasan murni. Cahaya keemasan terus mengembun ke arah matanya seperti benang sutra atau helai rambut. Xiao Hu berdiri di sana memegang kerinduan hati yang patah hati, diam-diam mengendus aromanya yang kaya. Tatapannya jarang menyapu yang lain, dan sebaliknya tertuju pada Tang San. Matahari yang terbit di timur berangsur-angsur mulai turun di barat. Yang pertama terbangun dari kultivasi adalah orang yang telah mengambil ramuan paling lembut Eight Petal Immortal Orchid, Oscar. Merentangkan tangannya lebar-lebar, Oscar membuka matanya seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur, sangat nyaman. Xiao Hu memelototinya, berkata dengan suara rendah, semua orang masih berkultivasi, kecilkan suaramu. Oscar berkedip, baru kemudian menemukan yang lain duduk di sekitarnya, buru-buru menutupi mulutnya, dia berdiri. Xiao Hu menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia menemukan bahwa udara mulia tanah yang muncul di tubuhnya ketika dia menyerap 8 kelopak anggrek abadi tidak memudar ketika kultivasi berakhir, dan seluruh tubuhnya tampak seperti ditutupi lapisan kilau mengkilap. Apakah ada yang berbeda? Xiao Hu diam-diam bertanya. Oscar tampak terganggu sejenak, mengingat untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan sangat cepat ekspresinya menjadi aneh, perasaan terkejut dan tidak percaya yang menyenangkan. Senyum di wajahnya berangsur-angsur tumbuh, dan jika bukan karena yang lain sekarang berkultivasi di sekitar mereka,
mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak sekarang. Apa? Jangan tutup mulutmu. Xiao Wu menamparkan tangan Oscar. Kegembiraan yang membara muncul di mata Oscar, luar biasa, itu benar-benar terlalu menakjubkan. Luar biasa kepalamu. Xiao Wu memelototinya, bicaralah dengan cepat, ada apa? Oscar menyeringai, mengulurkan tangan, menggoyangkannya di depan Xiao Wu, 5 peringkat, kekuatan rohku meningkat 5 peringkat penuh, ini terlalu sulit dipercaya. Aku sudah mencapai peringkat 38. Surga, aku akan menyusul Dai Mubai segera. Meskipun dia menduga bahwa ramuan harta karun abadi yang diberikan Tang San kepadanya akan memiliki efek yang sangat baik, mendengarnya dari mulutnya sendiri masih berbeda. One Eight Petal Immortal Orchid sebenarnya telah membantu kekuatan roh Oscar naik 5 peringkat. Dengan kata lain, saat ini mereka memiliki kekuatan roh rata-rata yang kurang lebih sama dengan Master Roh Tim Kaisar yang 5 tahun lebih tua. Untuk apa kamu mengomel, bukankah itu hanya 5 peringkat? Kalau begitu aku masih lebih baik. Suara Ning Rongrong naik dari samping. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya sudah benar-benar hilang, tangan kanannya menopang pagoda ubin 7 harta karun, dan di bawah pagoda ubin 7 harta karun ada kelopak bunga tulip seperti garis emas. Ning Rongrong dan Xiao Wu tersenyum berhadap-hadapan, saya telah meningkatkan 6 peringkat, peringkat 37. Oscar mau tidak mau mengatakan, ini pasti mimpi. Jika kultivasi menjadi semudah ini di akhirat, lalu untuk apa masih bekerja keras? Setiap hari kami hanya makan bunga. Xiao Wu melengkungkan bibirnya, jangan bermimpi. San kecil berkata bahwa kamu tidak bisa makan beberapa ramuan harta abadi ini, makan lebih banyak malah akan berbahaya. Apakah kamu masih tidak puas dengan mendapatkan 5 peringkat? Grandmaster mengatakan bahwa yang lebih mudah semakin mudah untuk berkultivasi. Kamu masih baru 15 tahun. Ning Rongrong dengan bersemangat berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan maju begitu cepat setelah baru saja menembus persimpangan peringkat ke-30. Mungkin tak lama lagi kita juga akan dapat mencapai peringkat ke-40. Selain itu, saya merasa bahwa saya Seven Treasure Glazed Tile Pagoda tampaknya telah sedikit berubah. Bahkan jika saya tidak bisa mengatakan bagaimana itu telah berubah, saya masih merasa agak tidak normal. Oscar menunduk untuk melihat pagoda di tangan Ning Rongrong, lalu tiba-tiba berseru. Saya tahu. Ning Rongrong menutup mulutnya, diamlah sedikit. Oscar menarik tangan Ning Rongrong dari wajahnya, dengan sengaja menurunkan suaranya yang bersemangat. Rongrong? Rongrong menghitung dengan cepat, berapa banyak lapisan yang dimiliki pagoda ubin 7 harta karun Anda. Ning Rongrong tampak bingung, lalu memperhatikan pagodanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kenapa? Bagaimana bisa menjadi 9? Ning Rongrong hanya merasakan hawa panas dari hatinya. Saat ini, bahkan suaranya bergetar. Apa arti dari Seven Treasure Glazed Tile Pagoda menjadi 9 lapisan? Itu berarti dia tidak lagi memiliki pagoda ubin 7 harta karun, melainkan pagoda ubin berlapis 9 harta karun yang legendaris, tujuan seumur hidup ayahnya, guru sekolah ubin 7 harta karun Ning Fengxi. Dan sekarang dia benar-benar telah mencapainya sendiri. Ning Rongrong tidak bisa menahan pandangannya untuk beralih ke Tang San. Jika bukan karena Xiao Wu, saat ini dia akan memiliki dorongan untuk mengabdikan hidupnya untuknya. Hanya anggota yang terkait langsung dari sekolah ubin 7 harta karun yang memahami arti dari pagoda ubin 9 harta karun. Semua ini benar-benar jauh, terlalu signifikan bagi seluruh sekolah ubin 7 harta karun. Setelah kegembiraan singkat, Ning Rongrong berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi tangan yang menopang pagoda ubin 9 harta karun masih bergetar. Dia tahu bahwa kebaikan Tang San tidak lagi hanya mempengaruhi dirinya, tetapi seluruh sekolah ubin 7 harta karun. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan pulang. Apakah kamu sudah menyerapnya dengan baik? Ini adalah saat suara Tang San naik, berdiri dari lantai dengan kedua mata tertutup. Kakak ketiga, Ning Rongrong tiba-tiba menerkamnya, memeluk Tang San, kedua tangannya melingkari lehernya, mencium wajahnya dengan keras. Tindakannya membuat Tang San tercengang, dan bahkan Oscar dan Xiao Wu tercengang, kedua wajah mereka menjadi agak aneh. Untungnya, apa yang dikatakan Ning Rongrong selanjutnya membuat mereka lega.